Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Yang juga Bu, ada apa ya Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa Bu. Begini, Pak. Saya mau cerita atau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa ya Bu? Kalau bisa coba Bu cerita yang dirasakan atau Bu bisa saya bantu Bu ya. Begini, Pak, di sekolah saya punya seorang murid yang tidak mau diatur dan berbuat atau berkata suka hatinya, Pak. Bahkan tidak segan-segan untuk melawan kepada guru yang menegurnya. Wah, bagaimana bisa itu ya Bu ya? Kira-kira Ibu tahu nggak masalah atau apa yang membuat murid tersebut berbuat dan bertindak waktu seperti itu? Eh, Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya murid tersebut mungkin faktor dari broken home dari rumah, Pak. Jadi dari kecil dia tinggal sama ayahnya, mungkin murid tersebut kurang mendapatkan perhatian di rumah, Pak. Kira-kira seperti itu yang menurut pandangan saya, Pak. Tapi Ibu sudah mengetahui ya kemungkinan alasan dari murid tersebut untuk berbuat seperti itu. Kemudian apa langkah yang pernah Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah murid tersebut? Ya, saya pernah menyelesaikan dengan cara memanggil murid tersebut dan melakukan pendekatan dari hati ke hati, Pak. Saya sampaikan kepada murid tersebut. Nah, lalu bagaimana kira-kira Bu perkembangan dari murid tersebut setelah Ibu melakukan yang pendekatan itu? Apakah ada perubahan yang Ibu lihat dari murid itu? Yang saya lihat belum, Pak. Setelah 3 kali saya melakukan pendekatan, saya lihat tidak ada perubahan sedikit pun dengan murid tersebut, Pak. Kemudian kalau tidak ada perubahan, kira-kira langkah apa yang Ibu akan ambil selanjutnya? Saya ambil untuk memanggil orang tua orang tua murid tersebut dengan mengirimkan undangan kepada orang tua tersebut, Pak. Tapi kenyataannya, Pak, setelah 3 kali saya panggil orang tua tersebut, namun orang tua si anak ini tidak pernah datang ke sekolah, Pak. Kira-kira Ibu tahu nggak alasan dari orang tua itu tidak menghadiri atau memenuhi undangan Ibu? Berdasarkan informasi yang saya dapat, Pak, ayah dari murid tersebut tidak mau mengurus masalah anaknya, jadi dia tidak mau pernah datang ke sekolah, Pak. Oke. Terus setelah Ibu mengetahui alasan dari orang tua itu, lalu langkah apa yang akan Ibu ambil selanjutnya? Itulah, Pak, yang membuat saya bingung sekali. Saya sudah minta wali kelas dengan memanggilnya dan memprosesnya, bahkan mendekatinya dan juga guru BK untuk menasihatinya. Tetapi hasilnya murid tersebut masih tidak bisa berubah, Pak. Masih melakukan hal yang sama, begitu, Pak. Nah, kemudian kan Ibu sudah melakukan beberapa ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah? Sudah, Pak. Kemudian apakah dari peraturan sekolah ada yang membahas mengenai murid tersebut Bu? Sebetulnya ada sih, Pak, peraturannya. Jika tingkah laku murid sudah melampaui batas seperti itu dan tidak bisa dibimbing lagi, maka murid tersebut dikeluarkan dari sekolah, Pak. Kalau apakah keputusan seperti itu akan Ibu lakukan juga kepada murid Ibu itu? Terus terang ya, Pak, di satu sisi saya dan guru lain merasa tidak nyaman dengan murid tersebut. Di lain sisi, rasa kemanusiaan, rasa iba dan
akan nasibnya di masa depan nanti terpikirkan juga Pak. Jika murid tersebut nanti dikeluarkan dari sekolah, bagaimana masa depannya Pak? Jadi itu pertimbangan dari kami Pak. Ya, Bu. Kan kita sudah tahu ya Bu ya keadaannya seperti apa. Kemudian apakah ada rencana lagi untuk kedepannya Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya Pak. Rencananya nanti saya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak luar seperti komite sekolah dan dari pihak wali nagari untuk meminta orang tua tersebut bisa diajak bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anaknya, begitu Pak. Iya, kita bisa menyimpulkan ya Bu ya, berarti Ibu tidak akan mengeluarkan murid itu dari sekolah, kemudian Ibu juga akan berusaha membimbingnya lagi ya Bu ya. Nah, terus melalui kolaborasi dari berbagai pihak di luar sekolah juga begitu ya Bu ya. Iya Pak, saya akan mencobanya Pak. Kalau menurut saya keputusan yang Ibu ambil itu sudah tepat Bu, karena kita sebagai guru itu harus mampu mendidik anak yang lebih baik. Mudah-mudahan ya Pak, saya bisa nantinya. Nah, lalu langkah yang Ibu ambil itu kan sudah tepat sekali. Saya juga setuju dengan Ibu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur tadinya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak. Itulah kalau Ibu sekarang sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan program itu? Untuk hal itu, saya harus bisa mengontrol emosi saya Pak ketika mendidik murid-murid di sekolah saya Pak untuk lebih sabar lagi. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan kira-kira untuk melakukan komitmen itu? Itu juga Pak yang masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat dan pihak terkait. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan apabila kami salah dalam mengambil keputusan Pak. Nah, itu yang Ibu bagus sekali ya Bu ya. Saya berharap semoga nanti dapat diselesaikan Bu dan dapat bekerja dengan suasana yang tenang serta diberi rasa kenyamanan. Amin, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita Pak. Amin, sama-sama ya Bu. Maaf Pak, kebetulan saya tadi ada keperluan untuk membuat tugas. Saya pamit dulu ke ruangan ya Pak ya. Oh iya Bu, silakan. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama, terima kasih kembali ya Bu.